Sebetulnya pemerintah mungkin ngomong nggak punya duit itu malu gitu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bang Jen ya. Udah lama kita tidak ngobrol di podcast ini karena mungkin ada sesuatu hal. Tapi kali ini sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri karena masih bulan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin. Kali ini di obrolan Bang Jen ini saya telah kedatangan seorang sahabat atau tamu yang menurut saya juga sangat luar biasa. Beliau sudah katakanlah bahasa kerennya itu malang melintang di dunia pariwisata begitu ya. Yuk kita sapa dulu tamu kita. Halo Bang Ajis. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Sama-sama Bang. Iya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Ajis, begini. Bang Ajis kan ketua Pok Darwis ya. Pok Darwis itu kan kelompok sadar wisata. Yeah. Ada berapa anggota Pok Darwis yang tergabung dalam Pok Darwis? Pok Darwis itu menaungi destinasi begitu ya? Iya. Ya, ada berapa ini? Berapa anggota lah? Kalau hari di Banyuwangi ini ya sesuai dengan kemarin kan pernah melakukan muscap ya di mana Celuring Waterpark ya. Sekaligus ada pemilihan ketua lagi dan kebetulan saya terpilih lagi. Iya, alhamdulillah. Saya ucapkan selamat itu. Ya, yang hadir itu kurang lebih 90 ya. 90 destinasi. Tapi kalau kita hitung dengan anggotanya itu satu destinasi itu ada yang 40, ada yang 30 itu kan kelompok. Kan kelompok. Jadi kelompok itu bisa ada yang 30, 10 orang. Jadi tergantung kelompoknya. Oh, jadi, itu personalnya kan? Personalnya. Enggak, yang saya maksud begini Bang. Destinasi di Banyuwangi ini ada berapa? Ada berapa banyak gitu loh? Kalau yang sesuai yang hadir kemarin ya yang aktif sekarang itu kurang lebih 90-an. Kalau dulu sampai 107. Wih, luar biasa 90 destinasi ya. 90 destinasi. Itu yang tergabung di Asosiasi Pok Darwis Banyuwangi. Baik itu destinasi buatan maupun alam, begitu. Kalau yang buatan hanya 0% ya yang bergabung. Oh gitu ya. Tapi semua rata-rata alam yang dikelola langsung oleh masyarakat. Yang dikelola itu. Ya, termasuk mulai dari Pulau Merah, Kalibaru, bahkan sampai Wongsorjo. Ya, saya lihat begini Bang Ajis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini Banyuwangi itu kan telah berkembang pesat, viral dengan destinasinya. Tapi kalau yang disampaikan Bang Ajis tadi ada 90 lebih destinasi yang alam ya, yang dikelola oleh sekelompok ini ya. Nah, itu perkembangannya seperti apa Bang? Atau katakanlah kunjungannya itu sampai sejauh mana? Saya tanya di 2024 dulu. Kan 2023, 2024 ini kan agak ekonomi agak mulai pulih. Itu dari tingkat kunjungan wisatanya itu mencapai sampai berapa persen Bang Ajis? Jadi kalau kemarin sesuai data dari Dinas Pariwisata itu hampir 400.000 ya kunjungan hari raya. 400.000. Itu 2024? 2025. Oh 2025. Ya, jadi hari raya kemarin liburan long weekend hari raya Lebaran itu. Tapi kalau saya menghitung itu apakah itu hitungan itu hanya akumulasi ya, dari 10 hari itu atau hitungan itu hitungan per orang gitu loh. Karena begini, kalau dihitung selama 8 hari ya, 8 hari liburan itu kalau semuanya jumlahnya seperti itu berarti itu masih ada
kunjungan dari orang satu bisa menjadi 4 gitu loh. Paham sampean? Ya. Artinya apa? Misalkan hari ini berwisata di Grand Watu Dodol, besoknya pindah ke Pulau Merah. Dihitung ulang. Ya, kalau dihitung ulang itu kayaknya sampai segitu. Kalau itu mengambil data dari destinasi. Ya. Makanya untuk data validnya itu harus mempunyai basis data yang betul-betul valid ya, supaya nanti orang-orang yang berwisata di Banyuwangi nggak dihitung berulang-ulang. Ya. Karena kalau jangka rentan waktu 8 hari itu bisa orang pindah-pindah ke 8 tempat. Ya. Makanya orang satu bisa dihitung. Itu 8. Tingkat kunjungan. Ya. Itu 2025 yang saya disampaikan Bang Ajis tadi. Saya tanya yang 2024 itu seperti apa? Tentunya lebih bagus dengan yang 2025 atau bahkan mungkin ada peningkatan di 2025 ini, apa justru kalau menurut datanya dinas kemarin itu ada kenaikan, tapi kalau saya sendiri kayaknya lebih banyak 2024. Karena realnya ada beberapa faktor ya untuk liburan Lebaran ini. Kemarin memang ada sempat Jawa Timur itu ada peringatan dari BMKG. Jadi mulai hari raya, hari raya itu sampai H-3, H-4 itu hujan. Sehingga juga mengurangi minat. Itu faktor alam lah, faktor alam. Bagaimana Bang Ajis dengan kebijakan pemerintah terkait Impres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi? Apakah juga destinasi ini berdampak atau seperti apa? Makanya saya membacanya itu ada beberapa indikator ya bagaimana wisata ini. Karena apa? Di tempat-tempat wisata itu nggak semua naik, ada yang memang turun. Gitu. Terus Grand Watu Dodol ini dibandingkan dengan 2024 kemarin ada penurunan memang, ada penurunan. Dan itu sudah masuk dalam prediksi saya. Jadi saya itu H-3 hari Lebaran itu sudah sering jalan monitor di Banyuwangi. Ternyata daya beli masyarakat memang menurun. Jadi tempat-tempat perbelanjaan itu sepi, nggak seramai dulu. Bahkan jalan-jalan yang seharusnya antri itu nggak antri. Ini mungkin ya apa yang dikatakan Mas Zen tadi, mungkin karena ada faktor ekonomi ya, sehingga daya beli masyarakat itu memang menurun gitu. Tapi kalau fenomenanya itu, Inpres ini kan terkait kebijakan mengenai efisiensi anggaran terkait ASN kan. Kalau ke masyarakat berdampak enggak masyarakat itu? Itu begini, kadang-kadang ini harus kita jelaskan, harus kita jelaskan. Ini kalau guyonan saya dengan teman-teman, justru ini bukan program ya efisiensi ya, bukan program sebetulnya efisiensi ini. Ini hanya kamuflase. Artinya apa? Sebetulnya pemerintah mungkin ngomong nggak punya duit itu malu gitu loh. Sebetulnya memang nggak ada duit gitu loh. Sebetulnya negara ini lagi kekurangan. Contoh kemarin kayak pidatonya Menteri Keuangan, sudah ada defisit berapa? 3,1 triliun. Ya. Sebetulnya menurut saya ini bukan efisiensi lah. Memang gaya bahasa kerennya untuk inilah sebetulnya. Sebetulnya ini ingin menutupi itu. Pemerintah nggak punya duit gitu. Ya, mungkin nggak punya duit gitu, cuma alasannya efisiensi. Dan lagi begini, ya orang kadang-kadang apa sih dampaknya? Tapi kalau ke masyarakat langsung mungkin tidak berdampak. Tapi kalau ke perhotelan itu jelas akan berdampak. Bagaimana di Bali? Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman di Bali. Banyak MICE, banyak FGD yang dilakukan di hotel-hotel itu sudah di cancel. Karena memang anggaran itu nggak ada. Jadi anggaran perjalanan sekarang nggak ada. Tapi kalau kita baca ya Bang, dari Inpres itu bahwa di situ ada skala prioritas di situ, yang katakanlah bisa masih dilakukan kegiatan-kegiatan begitu ya, atau mungkin studi banding segala macam, itu bisa dilakukan. Tapi itu kan tinggal kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya. Terus lantas ketika ada kebijakan ini 2025 turun, begitu ya, tingkat kunjungan itu masih didominasi 2024. Ya. Dengan turunnya tingkat kunjungan wisata khususnya ke Banyuwangi ini, dampak yang sangat-sangat kelihatan kepada teman-teman
destinasi atau dari anggota Pok Darwis itu apa, Bang? Jadi begini, di saat wisata kunjungan menurun, otomatis kan pasar juga perputaran uang di tempat-tempat wisata itu akan berkurang, sehingga di situ akan mengurangi lah pendapatan dari masyarakat yang selama ini menjadi pelaku pariwisata. Cuman hal-hal seperti itu kami dengan teman-teman sudah memang mengantisipasi. Justru yang kami khawatirkan nanti di saat masuk bulan 7, 8, 9. Kalau kemarin masih ada euforia lebaran, jadi orang kadang-kadang walaupun tidak punya uang tetap memaksa. Tetap memaksa untuk merayakan hari raya, untuk liburan. Tapi nanti saya sudah memprediksi lagi nanti antara bulan 7, 8 sampai 9 ini yang saya takutkan nanti. Karena apa? Karena nomor satu begini, kalau kemarin bilangnya ada efisiensi, saya nggak terlalu khawatir sebetulnya, karena itu skopnya di birokrasi. Tapi kalau ini nanti ada gelombang PHK yang besar-besaran, ini yang saya takutkan. Di apa? Di sektor apa PHK-nya? Di perusahaan apapun. Apalagi sekarang sudah ada perang dagang antara Amerika Indonesia, Amerika Cina. Bagi orang-orang yang nggak paham, apa sih dampaknya ke kita? Kami sudah berusaha, saya bukan orang ekonom tapi saya sudah menjelaskan kepada teman-teman. Di saat ini tarif ini dilakukan, misalkan kalau kita pengekspor misalkan alas kaki yang ke Amerika dan kemana itu ya, misalkan kayak baja dan sebagainya, otomatis tarif ini yang bayar sebetulnya warga Amerika sendiri. Jadi barang menjadi mahal. Di saat barang menjadi mahal ya, maka produksi nanti akan berkurang karena permintaan juga berkurang. Di saat itu berkurang nanti, maka akan terjadi penyesuaian nanti sehingga ada namanya PHK. Saya meneliti di lapangan apa sih kaitannya dengan pariwisata? Banyak pekerja-pekerja milenial di perusahaan itu biasanya setiap minggu weekend itu sudah mengagendakan untuk jalan-jalan. Tapi kalau mereka sudah masuk dalam PHK, jangankan untuk jalan-jalan, orang pekerjaannya sudah nggak ada. Ini yang saya takutkan, yang saya khawatirkan. Nanti gelombangnya antara di bulan 7, 8 itu nanti. Lantas untuk menghadapi itu, untuk menghadapi apa yang disampaikan Bang Haji tadi, dari kelompok atau insan pariwisata ini apa yang dipersiapkan katakanlah untuk menghadapi itu? Kalau saya begini, ini kalau kemarin waktu pandemi itu kan memang karena penyakit ya, tapi kalau masalah ekonomi ini juga biasanya kita untuk reboundnya berat. Tapi begini, jadi saya kemarin sudah menyampaikan kepada teman-teman. Agak maju aja Bang, nggak apa-apa. Saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita ini bergeraknya, kalau wisata ini kan jasa, kita jual jasa. Di saat nanti pemakai jasa ini sudah misalkan kayak orang sudah mulai jenuh, bukan jenuh. Apa? Kalau orang ini kebutuhannya tetap ingin berwisata, tapi karena keadaan misalkan nggak punya penghasilan dan sebagainya, itu nanti bisa-bisa orang mengutamakan hal yang penting dulu, misalkan untuk beli beras dan sebagainya, nanti kebutuhan pokok terpenuhi dulu. Nah, sisanya mungkin nanti baru berwisata. Saya kemarin dalam rangka untuk mengantisipasi itu, kita harus mempunyai pemikiran lain, artinya harus ada terobosan-terobosan lain. Kalau di jasa ini sudah nanti, kita tetap optimis, cuman nanti kalau di jasa ini ada pengurangan ya minat orang, kita harus berpikir tentang produksi. Ini yang penting. Misalkan yang wisata di daerah-daerah pegunungan atau di persawahan itu nanti dikuatkan dengan agro. Bagaimana agrowisata ini juga menjadi atraksi sekaligus kita bisa mendapatkan manfaat dari produksi. Kalau yang di pesisir nanti kita punya pekerjaan sampingan, ya budidaya ikan. Saya nanti akan mengawali budidaya. Ini sebagai supaya kita tetap survive sambil menunggu situasi ekonomi yang stabil, mungkin seperti itu. Itu tadi salah satu kiat yang dilakukan. Mungkin mereka destinasi yang dekat dengan pantai segala macam, itu ada kiat-kiat seperti itu. Betul. Tapi bagaimana dengan destinasi
yang mungkin jauh dengan pantai begitu. Yang dia mengandalkan cuma jualannya ini view-nya aja gitu. Itu seperti apa Bang? Jadi saya kira kalau kita bicara dampak dari Inpres itu kan kebijakan itu lebih mengarah ke internal pemerintah itu sendiri kan. Tapi kalau masyarakat saya kira kalau dikatakan tadi terdampak karena kebijakan-kebijakan, saya kira pemerintah itu mengambil kebijakan itu tentunya sudah ada ininya, punya plan mereka ini. Ya enggak juga menurut saya. Maksud saya begini, kalau dia itu mengambil kebijakan dari sisi ini, misalkan Inpres yang selama ini kan dampaknya kalau ada pembatasan gitu ya, agar berdampak tingkat kunjungan. Yang berkunjung itu kan bukan ASN aja Bang. Ya, makanya kalau itu kan unsur dari pemerintah kan. Betul. Maksud saya kiatnya itu bagaimana? Kan masih ada kan mungkin bidikan. Oh kita membidik wisatawan dari mancanegara gitu ya. Nah itu kan. Betul. Nah itu kan yang harus kita pikirkan kan begitu itu. Itu bagian mereka mancanegara kan nggak ada urusan dengan kebijakan pemerintah Indonesia kan. Betul, nggak ada kebijakan. Iya, nah itu yang saya maksud, yang saya maksud. Terus apa itu kok ini lemah daya beli masih? Kita kan ada bidikan itu. Nah sejauh ini Bang Ajis, ada nggak kolaborasi terkait itu Bang? Maksudnya pemikiran ya dari Pok Darwis sendiri. Kita jual jasa kan tadi ya? Ya betul. Jual jasa juga jual kenyamanan, jual suasana di situ kalau destinasi itu. Ya. Ayo kita bagaimana caranya bisa mendatangkan wisatawan dari Arab, wisatawan dari Cina. Apakah sudah ada Pak kolaborasi seperti itu Pak? Sebetulnya kiat-kiat seperti itu ada dari teman-teman. Bahkan sekarang kalau di Desa Bangsering itu mayoritas Cina. Tapi yang melakukan trip ke pulau. Sehingga beginilah. Jadi kalau kita melihat melihat ada marketnya sendiri-sendiri nanti ya. Benar. Jadi kalau kayak misalkan ada namanya wisata buatan, itu sudah punya pasarnya sendiri. Ya. Tapi kalau wisata kayak traveling itu dan jalan-jalan dan snorkeling, diving itu kita bisa jual ke mancanegara. Ya. Ini sudah terbukti banyak kita sudah masuk dari mancanegara ke sini. Cuman jangankan Banyuwangi. Bali. Kemarin Bali sudah berpikir. Sudah berpikir. Kemarin sudah itu untuk akupansi di hotel sudah mulai berkurang memang. Berkurang. Karena apa? Karena permasalahan ekonomi ini bukan cuma Banyuwangi, bukan cuma Indonesia, ini global gitu loh. Resesi berarti. Iya, resesi global. Makanya kita harus mengantisipasi ya bagaimana supaya kita tetap survive, hiduplah, bertahanlah, minimal bertahan gitu loh. Mungkin seperti itu. Jadi terkait dengan kiat-kiat nanti masalah wisatawan mancanegara itu bagaimana datang ke sini, ini perlu semua pihak nanti, bukan cuma Pok Darwis. Betul. Pok Darwis. Justru saya kemarin amati ya pengunjung di Grand Watu Dodol itu 80% itu dari luar kota. Artinya apa? Kalau sudah trip yang menuju Pulau Menjangan dan Tabuan 80% ya? 80% luar kota. Itu saya kira sudah luar biasa. Loh benar. Iya, karena sebuah destinasi itu sasaran utamanya itu adalah bagaimana luar kota. Ya luar kota. Itu harus bisa datang ke sini. Tapi kalau destinasi itu cuma dinikmati oleh warga kita sendiri, itu namanya karnaval Bang. Ya, enggak gini. Kenapa saya kok saya berani mengatakan bahwa 80% dari luar kota. Biasa itu. Jadi setiap orang yang melakukan trip di Grand Watu Dodol itu mesti harus mengisi manifest. Ya. Untuk kepentingan asuransi dan sekaligus untuk data. Jadi hal-hal seperti ini makanya artinya perputaran ekonomi atau keuangan yang ada di Grand Watu Dodol itu bukan cuma dari uang dari kantong kiri pindah ke kanan, artinya dari luar kota itu masuk ke berputar di Banyuwangi. Ini kan luar biasa. Jadi kadang-kadang ada wisata katanya sampean cuma tetangga sendiri, berarti kan uang kantong kiri hanya pindah ke kantong kanan itu loh. Betul. Tapi nggak
nggak ada imbas gitu. Itu trik kalau salah satu mungkin di GWD ya bisa mendeteksi begitu ya. Apakah di semua di anggotanya Bang Ajis selain GWD di anggota-anggota yang lain juga melakukan deteksi itu sehingga katakanlah mekanisme seperti itu sehingga kedatangan daripada wisatawan ini bisa terdeteksi gitu. Sama. Sebetulnya kalau masalah deteksi secara global itu sama, karena sekarang Banyuwangi pakai namanya e-ticketing. E-ticket itu kan connect dengan dinas pendapatan daerah, sehingga nanti itu sudah terhitung di sana. Semua itu pasti connect, sudah kan ada linknya, ada link khusus bagaimana nanti pendapatan di tempat-tempat wisata. Nah itu kan masalah pendapatan Bang. Enggak, itu kan per orang, di sana akan kelihatan. Per orang kelihatan, bahkan kendaraan roda 2, roda 4 itu masuk di situ. Enggak, yang saya maksud tadi begini. Yang seperti Bang Ajis lakukan bahwa bisa mendeteksi 80% dari luar kota itu tuh. Nah, itu tadi apakah sama dengan teman-teman yang lain itu bisa mendeteksi seperti itu? Kalau di saya itu kan dasarnya manifest. Karena kepentingannya adalah trip untuk asuransi. Saya yakin teman-teman yang ikut asuransi melakukan itu. Itu semua melakukan itu. Harus ada manifest. Berapa banyak, Pak? Apa sudah semuanya itu sudah melakukan manifest itu atau seperti apa? Jadi ada memang wisata yang pakai manifest, ada yang tidak. Jadi manifest itu kan sebagai syarat lah untuk klaim asuransi. Contoh kayak di penyeberangan Ketapang, itu kan selalu pakai manifest. KTP dan sebagainya, alamatnya di mana. Ketika terjadi sesuatu yang unpredictable gitu ya. Ketika terjadi kecelakaan, jadi jelas, ini sudah diprotek atau sudah membeli tiket dan berarti kalau asuransi. Begitu Bang Ajis tadi menyampaikan bahwa ada 80% dari luar kota. Ada statement dari pemerintah daerah Banyuwangi sendiri bahwa di tahun 2025 ini siap-siap menyambut kedatangan wisatawan sebesar 500 ribu atau berapa itu kemarin itu kan ada statementnya seperti itu ya. Berarti sesuai ya dengan harapan itu 1 tahun. Enggak, maksudnya di libur long weekend ini, libur panjang ini siap-siap destinasi menerima menyambut wisatawan sebanyak 500 ribu kalau enggak salah itu. Kalau kemarin berarti sesuai dengan kalau capaiannya 400 kemarin 500 berarti enggak sesuai target. Tapi cuma saya kan bilang juga ngitungnya dari mana gitu loh. Cuma kalau saya enggak memperdebatkan masalah data lah. Intinya itu kan mempunyai analisis masing-masing ya. Dia punya orang untuk mendata itu, sumbernya dari mana, apakah dari BPS atau dari mana gitu loh. Tapi data itu penting loh Bang. Iya. Data itu karena kan untuk melihat, untuk menunjukkan kepada halayak bahwa Banyuwangi ini masih diminati. Iya, kalau kemarin itu data yang waktu saya dengan Pak Ainur Rafiq itu ada 400 ribuan. 2025 ini. Ya long weekend ini. Berarti kan ada statement bahwa menyambut 500 ribu itu, terus kemudian implementasinya itu atau realnya kunjungannya itu di 2025 menjadi 400 itu kan luar biasa sekali. Ya, itu sudah bagus, sudah anggap sudah 90% terpenuhi. 90%. Iya, namanya target kita kan kadang-kadang samalah dengan angan-angan sampean. Angan-angan kadang-kadang tidak selalu itu. Misalkan sampean cita-cita jadi bupati, pada akhirnya nanti jadi RT, nggak ada masalah itu loh. Iya, itu vision. Ya angan-angan memang harus besar, nggak apa-apa itu. Mimpi kita harus tapi pencapaian dari yang ditargetkan, kemudian ada 90% itu, wah saya luar biasa itu berarti kalau ini bisa tercapai sampai 400 itu. Berarti Banyuwangi ini masih bisa mengalahkan di saat-saat yang katanya 2025 itu dampak perekonomian itu semakin tidak menentu, Banyuwangi ini masih eksis gitu. Setuju nggak dengan itu, Pak? Saya setuju, untuk kali ini setuju semenjak liburan Lebaran. Makanya ini nanti kita melihat, kita melihat nanti, saya prediksi saya bulan 7, 8, 9.
Ini sudah saya rasakan betul, hari ini sudah mulai berkurang. Saya itu biasanya setiap hari itu ada 50 orang, 100 orang itu melakukan penyeberangan, melakukan trip snorkeling diving. Hari ini hari-hari biasa, tadi pagi hanya jalan 2 kapal, berarti cuma 20 orang. Iya, Nggak sampai 20 orang. Ini sudah mulai berarti Bang Ajis, Iya. tidak, ini kan 2025, ya. event di Banyuwangi kan kayaknya tidak nampak lagi ya, ada event-eventnya. Ya. Saya nggak tahu apa Festival memang lah. masih ya, iya event kan itu, festival-festival itu. Kalau perbandingannya kemarin masih ada apa festival kedaerahan itu. Sebelang. Seperti kayak Sebelang gitu. Ya. Itu sebetulnya kalau Bang Ajis di dunia pariwisata di destinasi atau di kelompok Darwis ini, impactnya itu sejauh mana sih Bang? Kalau misalkan contoh soal aja long weekend ini nggak ada event, tapi bisa mencapai tingkat kunjungan menjadi 400, bisa 400 ribu gitu ya. Tapi dengan misalkan ada event gitu ya, itu bisa nggak dibandingkan Bang? Jadi begini ya, kalau saya melihat mulai kemarin itu kan seperti ini. Jadi ada budaya atau tradisi masyarakat itu yang masuk kalender festival, itu kan ada. Tapi kadang-kadang itu yang nonton hanya tingkat RT, nggak sampai mancanegara. Kadang-kadang ya Bang? Iya. Kadang-kadang apa pasti Bang? Saya amati itu yang sampai banyak nonton dari luar kota mancanegara itu biasanya Gandrung Sewu. Itu event-event besarnya seperti itu, misalnya Tour de Ijen itu karena memang mendatangkan atlet dari luar ya. Tapi kalau yang sifatnya budaya atau seni budaya yang masuk dalam festival itu saya banyak melihat memang dilihat ya ruang lingkup sendiri gitu. Bahasa kerennya yang nonton ruang lingkup sendiri gitu. Ruang lingkup sendiri. Kalau sudah yang nonton ruang lingkup sendiri ya dia pulang mesti ke rumahnya. Ya pulang ke rumahnya, nggak nginep di hotel. Tapi kalau yang nonton dari luar kota dia nggak langsung pulang, bahkan dia sebelumnya sudah nginep di hotel. Tapi analisa selama ini misalkan ada event itu, apakah mereka ini yang mendatangi event tersebut, festival tersebut, apakah di situ katakanlah link of stay-nya misalkan ya, kalau dia itu stay menghuni di hotel atau di manapun lah, ada nggak mereka itu mengagendakan juga berkunjung ke tempat-tempat wisata gitu? Sepertinya ada. Ada ya. Cuma kan wisatawan itu kalau biasanya dari Jakarta itu ya, dari Jakarta, dari Sumatera, dari manapun yang datang ke tempat kami itu memang mulai hari Jumat sebetulnya ya. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Senin bagaimanapun harus pulang kalau bukan long weekend ya. Jadi itu kadang-kadang sudah pesan beberapa paket-paket wisata yang ditawarkan oleh agen-agen guide-guide Banyuwangi, sehingga banyak menyebar kemana-mana. Jadi selama 3 hari itu kadang-kadang memang dimanfaatkan untuk berkunjung ke beberapa wisata. Tempat wisata. Ya, ke beberapa wisata itu loh. Jadi ada ya istilahnya, dampaknya itu ada mereka. Terus sejauh ini dari teman-teman atau dari kelompok ini Pok Darwis sendiri itu dalam memasarkan destinasi ada 90 lebih kan tadi ya. 90 itu termasuk destinasi buat. Apakah ini cara pemasarannya ini mereka mengolah sendiri ataukah mungkin ada bentuk kolaborasi? Yang kedua, atau mungkin ada peran serta dari pemerintah daerah juga? Ini kita jelas kolaborasi lah dari pemerintah, dari travel agent, terus dari guide juga, semua berkolaborasi ya, terutama ya dinas pariwisata juga selalu mensupport di digital marketingnya ya, digital marketingnya bagaimana dia sering mengambil
spot-spot video nanti dipromosikan dan sebagainya. Termasuk travel agent, ini yang paling berperan ya. Makanya saya di Grand Watu Dodol itu nggak saya batasi, ada beberapa travel agent ya, yang semua mengatasnamakan Grand Watu Dodol, bahkan ada 8 itu. Ada Visit, ada namanya Alam Indonesia, ada namanya Indonesia Traveler, itu semua meeting point-nya di Grand Watu Dodol. Sehingga nanti satunya nggak dapat tamu, satunya bawa tamu. Sehingga kita menjaring komunikasi atau kita pasarnya bukan cuma di online, tapi offline kita bangun. Ya contohnya kita dengan travel agent, bagaimana travel agent bisa memasarkan tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi seperti itu. Jadi kolaborasi. Pentaheliknya berarti berjalan. Berjalan kalau itu. Ya alhamdulillah lah kalau pentaheliknya itu berjalan, karena memang pariwisata itu membutuhkan itu. Terus dari tingkat kepuasan, Bang. Tingkat kepuasan pariwisata. Kepuasan pengunjung lah ya. Kepuasan pengunjung lah ya. Kepuasan pengunjung lah. Karena kan begini, Bang. Mempromosikan sesuatu itu atau barang itu kan tidak sama dengan mempromosikan diri kita ketika kita bermain Facebook di situ ya. Betul. Ya kan? Kalau bermain Facebook itu di situ ada alatnya, Bang. Bisa difilter, tambah ganteng, tambah cantik gitu. Nah, begitu dia kopi darat, nggak sesuai ya. Gitu ya. Apakah gimana, Bang, dengan wisata itu apakah katakanlah memberikan pesan kepada calon wisatawan itu membuat trik seperti layaknya kita main Facebook atau seperti apa, Bang? Jadi begini ya, sekarang kan zamannya sudah zaman digital ya. Jadi namanya promosi itu penting sebenarnya ya. Promosi di medsos itu sangat penting. Betul. Sekarang platform yang dipakai di medsos itu kan banyak, dari Facebook, TikTok dan Instagram. Jadi memang teman-teman itu memang membuat video, konten kreatornya itu memang membuat yang bagus. Yang bagus memang harus bagus. Yang bagus gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka tertarik datang ke Banyuwangi. Tapi jangan sampai ini terlalu jauh melenceng. Sehingga gimmick. Sehingga katanya orang di Wongsorjoan itu adu ada gitu loh. Kalau dilihat dari belakang adu, nyampe di depannya ada gitu enggak. Tapi fenomena itu ada nggak? Pernah dirasakan nggak dari pengunjung, Bang, yang seperti itu, Bang? Katakanlah promonya di medsos luar biasa. Begitu datang, ya itu tadi ada adu itu, ada. Adu ada. Ya, adu ada itu. Jadi kemarin begini sebetulnya ya. Saya kan pernah ikut rapat kemarin di Dinas terkait dengan bagaimana guide-guide lokal komplain. Saya kan sudah bisa menjawab. Artinya apa? Tamu ini kan butuh kualitas ya, baik jangankan sampai di pelayanan, foto saja. Kemarin kan sudah rapat, makanya saya jelaskan kemarin di Dinas. Foto saja kadang-kadang nggak sama, tamu nggak mau. Artinya apa? Di sini juga harus SDM harus diasah terus. Jangan kita asal-asalan. Kita kadang-kadang pakai GoPro sudah puas, padahal sekarang sudah zamannya Apple. Teman-teman itu sudah pakai Apple semua, sehingga memang videonya bagus. Dan ini kadang-kadang kayak misalkan di Grand Watu Dodol sekarang kan pakai ada namanya paket free dive. Gitu. Ini membutuhkan skill yang luar biasa karena menyelam tahan napas selama 15 meter. Ini nanti durasinya sampai bermenit-menit. Ini sekarang banyak diminati. Jadi bagi yang nggak punya skill ke situ, ya mereka nggak akan mau, tamunya nggak mau. Misalkan mau niru hanya abal-abal, ternyata nggak punya skill di situ, ya nggak bisa. Iya, Bang, yang dimaksud gitu. Bang Ajis saya tangkap tadi bahwa kita itu harus mempromokan, mungkin mendesain atau membuat video yang menarik biar orang tertarik. Iya, betul. Gitu ya.
Betul. Itu memang itu adalah salah satu strategi marketing. Begitu. Betul. Tapi bagaimana Bang dengan katakanlah menarik sekali di medsos, promonya segala macam, begitu dengan realitanya itu tidak sepadan gitu loh Bang. Maksudnya itu seperti itu. Maka itu bagaimana cara ininya? Atau mungkin ada pengalaman yang sudah dikomplain oleh mereka-mereka? Banyak pengalaman seperti itu. Oh gitu ya. Jadi begini sebetulnya lah. Makanya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita buat. Betul. Jadi misalkan orang terlalu mengedit terlalu berlebihan, pada akhirnya nanti orang datang nggak sesuai, ya siap-siap dengan sanksi sosialnya tadi, dia akan marah. Ya. Dampaknya itu luar biasa loh Bang. Dampaknya luar biasa. Aslinya. Dampaknya luar biasa. Maka saya selalu bilang ke teman-teman, ya kita kalau editor ya edit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu melenceng jauh. Kalau misalkan nanti dari hal-hal yang tidak ada, jangan sampai diada-adakan, karena itu nanti akan ditanya oleh tamu itu loh. Termasuk saya itu kan melayani trip-trip itu kan itu lengkap, paket-paketnya lengkap. Jadi ada makan, kita jelaskan makannya makan apa, nasi kotak dan sebagainya. Kita jelaskan supaya jangan jadi beban nanti setelah mereka datang. Ya, karena wisatawan itu sangat sensitif sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Itu. Makanya gini loh, saya selalu menerapkan ke teman-teman. Kadang-kadang teman-teman kan perang di harga nih, hancur-hancuran harga. Ini yang bahaya sebetulnya. Kita misalkan jualan trip Pulau Bedil misalkan. Bentar. Maksudnya perang di harga, hancur-hancuran harga. Dia itu menjual murah begitu maksudnya? Ada yang menjual murah. Terus? Misalkan trip Pulau Bedil yang seharusnya standarnya per pack misalkan 100.000, itu kadang-kadang ada yang turun di 80.000 gitu. Nah, ini bahaya kalau seperti itu. Kalau saya mengeterapkan di tempat saya ya, itu harga saya kontrol terus, harga dipublish saya kontrol. Nanti ada Yuk Banyuwangi, ada Visit, ada Indonesia Traveler, itu semua banyak, ada Pesona Bahari, itu semua jualan kiwi di trip. Saya kontrol, jangan sampai dia menurunkan harga yang sudah dipublish, yang sudah disepakati bersama. Ini saya nggak mau nanti. Saya bilang kepada teman-teman, silahkan Anda kalau mau bersaing, kalau misalkan mau banyak pelanggannya, Anda bersaing di pelayanan. Misalkan yang ke pulau itu makannya hanya pakai ayam, ya nanti ditambah, servisnya harus ditambah. Misalkan nanti yang minumnya pakai aqua gelas, ya servisnya pakai aqua botol. Jadi nanti lebih baik daripada hancur-hancuran harga, lebih baik bersaing di pelayanan, di servis. Kenapa itu tidak ditata atau dikolaborasikan atau mungkin dikoordinasikan bahwa di setiap destinasi di sini kalau di sana itu sekian mereka jual sama gitu. Apakah karena kan Bang Ajis sebagai ketua Pok Darwis tuh, apakah tidak ada semacam program seperti itu biar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat itu Bang? Ini begini ya, kalau terkait masalah trip-trip yang dilakukan oleh teman-teman, itu sebetulnya itu permasalahannya di internal. Makanya kita di internal, kalau saya di internal Grand Watu Total sudah saya tata semua, artinya sudah harga satu pintu sama. Iya, enggak, maksud saya Bang Ajis sebagai ketua Pok Darwis itu biar tidak terjadi gaduh juga tidak terjadi miss di situ, bahwa mereka ditata dong. Kalau kamu jual ini, kalau di tempatnya Bang Ajis di GWD kan saya kira sudah jelas karena mungkin sudah di setting seperti itu. Tapi kalau yang di lainnya, ini akan membawakan dampak yang tidak bagus, Bang. Betul. Jadi begini loh, kadang-kadang. Jadi begini, wisata ini kan sangat mudah ya, sangat mudah untuk orang jualan, sangat mudah untuk orang meniru. Karena lek jare wong Jawa itu bondone cuma abab, nggak pakai modal besar. Enggak punya, artinya apa? Kita misalkan main di IG, main di IG kita ada yang nanya, kita posting misalkan trip Bedil, trip Tabuan, trip Ijen misalkan ya. Tahu-tahu ada orang tanya, Pak, misalkan saya mau ke
bedil misalkan dia, ya. Tahu-tahu orang itu orang di luar apa ya manajemennya yang ada di mana Pantai Mustika itu nanti. Orang kadang-kadang ingin dapat tamu, Pak saya biasanya dapat segini, kan tamu mesti bilang, mesti nawar, Pak saya biasanya dapat segini, oh kok mahal Pak, gimana kalau 80-an gitu, 80.000 per orang misalkan. Ini kadang-kadang diambil, bukan orang sana, artinya bukan orang pelaku. Iya, itu sebetulnya kan bisa ditata. Iya. Sebetulnya kan katakanlah tidak bisa menjalankan tugas tersebut karena dengan harga yang tidak sesuai dengan aturan atau ketatanan yang ada, itu kan bisa seperti itu. Karena begini Bang Ajis, saya tempo hari itu ngobrol panjang dengan salah satu pemilik rental, istilahnya dia bergulat di rental itu. Dia itu menyampaikan sama saya bisa menjual destinasi yang di Banyuwangi ini kepada wisatawan China itu di atas rata-rata loh, mahal sekali. Tapi dia menjadi langganan gitu loh Bang. Nah ini saya menarik itu. Lah itu kenapa tidak dilakukan hal seperti itu? Sebetulnya begini loh, saya juga enggak ini juga ya, karena karena itu kadang-kadang apa cuma ngomong mereka jual mahal, tapi sementara mereka di lapangan belinya murah sama operator. Ini banyak, ternyata wisatawan yang dari Cina itu trip ke Tabuan itu paling murah. Iya. Paling murah. Kalau itu wisatawan dari Cina itu paling murah. Itu sampai katanya ditanya oleh teman-temannya, kenapa kamu bisa jual mahal di situ? Karena memang dia meyakinkan servis pelayanannya bahwa mungkin aku harus pakai mobil jenis ini, terus jam sekian dijemput di sini, itu sementara yang dilakukan. Ya bisa mungkin kalau ke rentalnya ya. Iya. Tapi kalau wisatawan yang dari Cina itu banyak melakukan trip ke Pulau Tabuan. Iya. Itu mintanya sangat murah sekali. Dari operatornya. Ya, sehingga sekarang lewatnya nggak dari GWD. Karena pada GWD kena tiket masuk. Dia menghindari yang kena tiket masuk. Sehingga buat sendiri di utaranya GWD. Iya. Itu buat untuk jalur untuk penyeberangan ke Pulau Tabuan. Makanya kalau saya ngomong mahal itu yang mahalnya seperti apa gitu. Iya, makanya kan ini harus di ini Bang, harus demi kesinambungan daripada pariwisata Banyuwangi. Bang Ajis banyak ngobrol panjang ya terkait itu tadi, terkait impres juga hal-hal kunjungan wisata juga di Banyuwangi. Harapannya Bang ke depan Bang dengan semakin tidak menentunya iklim investasi juga iklim ekonomi perekonomian ini kedepannya harapannya seperti apa? Untuk harapan saya ya terutama kepada pemerintah, bagaimana pemerintah Banyuwangi karena mau tidak mau pariwisata ini sudah banyak menggerakkan ekonomi ya di Banyuwangi ya khususnya mulai tahun 15 tahun ini ya ke belakang ya. Jadi ini sudah banyak lah anak milenial, orang-orang dulu nelayan, baik di pegunungan, di daerah Songgon dan sebagainya itu sudah banyak orang bekerja sebagai pelaku wisata. Ya, harapan saya dengan kondisi sekarang ekonomi yang mulai goyang ya, nanti semoga dari pemerintah Banyuwangi ada terobosan-terobosan, bahkan nanti pemerintah Banyuwangi bagaimana nanti mempunyai inovasi ya terkait dengan pariwisata ini supaya tetap jaya lah di Banyuwangi kan seperti itu. Itu saja dari saya. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa pemerintah Banyuwangi harus hadir terkait kesinambungan daripada pariwisata di Banyuwangi dan juga katakanlah peran serta juga dari pemerintah daerah dalam rangka menggerakkan pariwisata di Banyuwangi ini harus intens, begitu ya. Tidak ada yang namanya perang tarif segala macam. Kemudian harapannya juga peningkatan daripada sumber daya manusianya, termasuk infrastrukturnya yang tempat wisata infrastruktur juga harus ini. Jadi tidak bisa cuma berdiam diri, kita tentunya
kolaborasi pentahelik ini di dunia pariwisata tetap kita pertahankan. Jadi kalau itu berjalan saya kira insya Allah apapun yang terjadi kalau kita bisa berinovasi, berkreasi, ada kreativitas di sana, saya kira pariwisata di Banyuwangi akan tetap eksis. Bang Ajis, terima kasih sudah hadir di podcast Obrolan Bang Jen. Jumpa kembali dalam obrolan Bang Jen di dalam kesempatan dan waktu yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.